sore buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Kami sambut hadirat-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang berjumpa dengan Engkau Tuhan melalui hadirat-Mu. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berkasih Tuhan. Tuhan tetap abadi, Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan. Tuhan melindungi, Burung di udara di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari sama-sama angkat suaramu, katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari angkat suara, kita sembah Dia karena kebaikan-Nya. Oh, kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu. Karena kami percaya Tuhan, sehelai rambut kami tidak akan pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Karena kami percaya Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu mengenyangkan kami. Oh Tuhan, suaramu sama-sama. Tuhan selalu menolong
rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu, oh Tuhan. Mari sama-sama angkat suaramu, sembah Dia, katakan selalu menjagaku. Engkau yang selalu mengenyangkan kami Tuhan, dan pelihara hidup kami seumur. Sekali lagi sama-sama angkat suaramu, katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu, oh Tuhan. Selalu menjaga kami, menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Serukan haleluya. Yang siap bersorak-sorai lebih lagi pagi hari ini, boleh kita katakan haleluya lebih dahsyat lagi. Mari semuanya bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang mau bangkit berdiri boleh saudara. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Selalu rasamu limpahkan segalanya dan tangan Tuhan. Anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Boleh serahkan. Saya percaya bisa lebih dahsyat lagi karena Tuhan Yesus sudah baik bagi saudara. Come on. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya
bagiku. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena kasih dan anugerah-Mu. Mari semuanya sama-sama nyatakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerah-Nya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan hanya tangan Tuhan dan anugerahnya yang sanggup memberikan anugerah bagi kita sama-sama. Aku haleluya. Aku dilimpahi karena Allah sanggup Yang terbaik lagi bagi Dia. Kuasa. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama nyatakan, Tuhan bagiku. yang terbaik lagi once more. Tuhan bagiku. Boleh berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan Yesus. Sorakan sekali lagi, haleluya. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Kami mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Nyatakan pujian kami yang terbaik bagi-Mu, Jesus. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kami mempersembahkan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kau tulus menerima Aku apa adanya. kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan
Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Mari sembah Dia. Yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Oh, we worship you Jesus. Kami menyembah-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia seluruh jemaat GBI Rahmani dimanapun engkau berada. Mari sembah Dia. Angkat suaramu. Haleluya. Oh, dia terima kasih Tuhan. Oh. Mari kita angkat pujian ini. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau yang sangat berarti bagi kami. Berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Ku persembahkan kepadamu. Yesusku. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk tim. Haleluya. Oh, haleluya. Mempersembahkan yang terbaik kepadamu ya Tuhan. Thank you Jesus. Yang terbaik yang ada pada kami persembahkan hanya kepada Engkau. Tuhan kami, juru selamat kami yang hidup. Amen. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang tidak hanya sekedar duduk di surga, tapi pernah turun ke dunia, menebus dosa kami, menyelamatkan kami dari kebinasaan. Untuk itu kami ada di tempat ini untuk menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Terimalah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan, biar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami meminta urapan dari Engkau kepada setiap kami, terkhusus untuk setiap jemaat yang sedang mendengarkan ibadah online ini. Biarlah lawatan Tuhan dan kuasa Tuhan terjadi di dalam hidup mereka. Kami percaya Engkau akan selalu ada menyertai setiap kami. Pakai hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah kemuliaan Tuhan yang terpancar di atas mimbar ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yang percaya dan siap mendengarkan menjadi pelaku firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Shalom. Saudara semua kalian, jemaat, khususnya untuk jemaat GBI Rahmani yang sedang mendengarkan ibadah online service ini, kiranya jemaat atau umat Tuhan, ya, saudara didapati dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, ya, sekalipun sedang mengalami sakit, kita berdoa semoga Tuhan akan memberi kekuatan dan kesembuhan bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, dan tetap di rumah aja, stay at home, ya, jangan kemana-mana karena COVID-19 saya dapati dalam 17 Mei 2020 ini mengalami terjadi penurunan dalam peningkatan, ya, artinya peningkatan COVID-19 terjadi penurunan gitu. Seharusnya dalam per hari naiknya 300 jadi 200 gitu istilahnya, ya. Jadi kita bersyukur Indonesia semakin dipulihkan,
Tetap dukung anjuran dari pemerintah, tetap gunakan masker kemanapun saudara pergi, dan tetap cuci tangan, jaga kebersihan, tetap lakukan social distancing, ya, tetap bekerja di rumah aja. Oke, ya. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang sangat cukup menarik dan saya yakin ini akan memberkati kita semua. Firman Tuhan hari ini tentang mengumpulkan harta di sorga, mengumpulkan harta di sorga. Ya, mari kita buka firman Tuhan dalam Matius 6 ayat yang ke-19 sampai ke-21 saya akan bacakan untuk kita semua. Matius 6 ayat yang ke-19 sampai ke-21 kita akan mulai dari ayat ini. Dikatakan janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Setiap orang di dunia ini sampai sekarang kalau kita tanya, ya kan, harta itu akan selalu menjadi topik pembicaraan yang menarik. Karena kita lahir, kita turun ke dunia dari kecil kita sudah didesain oleh orang tua kita. Kita diajar, kita disekolahkan, kita dididik. Dan tujuan kita disekolahkan untuk apa? Tentu untuk nanti kalau sudah besar cari pekerjaan yang baik. Dan tentunya kalau punya pekerjaan yang baik, punya uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Betul nggak? Ya, setiap orang pasti akan berbicara tentang harta adalah sesuatu hal yang menarik. Harta juga bisa menjadi sebuah perebutan antara keluarga, karena harta keluarga juga bisa berantakan. Kita bisa melihat bagaimana cerita-cerita orang-orang di luar sana memperebutkan harta gonogini gitu ya, dari orang tuanya mungkin warisan, atau ada orang yang menikah dia bercerai ya, lalu memperebutkan harta. Harta selalu menjadi perbicaraan. Dan hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat merusakkannya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Artinya ternyata harta itu tidak hanya ada di bumi doang. Ternyata Tuhan siapkan harta yang sifatnya ada di sorga. Dan harta yang ada di sorga itu ngengat dan karat. Kalau dalam mungkin bahasa, dalam menggunakan pemilihan kata ngengat dan karat artinya berarti harta itu tidak abadi kalau yang ada di bumi ini. Tetapi harta di sorga itu sifatnya kekal dan abadi. Dan kita harus tahu dulu apa sih harta itu gitu ya. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, harta itu yang pertama bisa dikatakan barang gitu, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan atau barang milik seseorang. Lalu yang kedua bisa juga kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan. Jadi ternyata harta itu ada harta yang berwujud dan tidak berwujud. Kalau harta yang bentuk wujudnya ada ya kita bisa tahu seperti uang, ya, mobil, rumah, ya, aset-aset. Tetapi harta yang tidak berwujud bisa seperti brand, copyright gitu ya. Kalau menciptakan sebuah lagu ada copyrightnya, itu harta yang tidak berwujud. Bahkan di dunia ini ada orang-orang yang menghitung harta kekayaan seseorang. Seperti kita tahu di tengah pandemik COVID-19 ini ya, kalau saudara suka baca tentang finansial atau bisnis, ada namanya majalah bisnis, namanya Forbes gitu, menghitung harta kekayaan orang-orang di dunia gitu ya. Dan kita bisa tahu belakangan ini di tengah pandemi COVID-19 ini orang-orang suka menggunakan aplikasi, ada yang tahu namanya Zoom gitu ya. Kita tahu Zoom di tengah kesesakan, di tengah krisis ekonomi yang sedang dialami COVID, tapi yang namanya CEO dari Zoom ini yang namanya Eric Yuan malah mendapatkan keuntungan di tengah-tengah pandemik ini. Seperti contoh, dia dalam Zoom ini dikatakan CEO aplikasi Zoom ini di tengah pandemi ini harta kekayaannya meningkat 66 triliun dalam 3 bulan terakhir. Wow, luar biasa gitu ya. Zaman sekarang itu harta akan selalu menjadi topik yang hangat. Tetapi hari ini saya tidak akan membicarakan harta yang ada di bumi. Tapi saya mau mengajak kita semua lebih dari sekedar harta yang ada di bumi. Yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan yaitu adalah harta di sorga. Untuk itu ada 3 poin penting yang akan saya sampaikan, bahwa harta di bumi ini emang menjadi topik yang menarik, tapi saya yakin dan percaya harta di sorga tidak kalah menarik dan penting karena sifatnya kekal dan sifatnya infinity, tidak terbatas. Jadi kalau kita punya harta yang ada di sorga, saya yakin yang namanya harta di bumi pun bisa juga kita raih gitu ya. Bukan berarti kita punya harta di sorga kita jadi orang kaya, enggak. Artinya kita akan lebih baik dibandingkan kita punya harta di bumi. Ya, lebih baik kita punya harta di sorga daripada harta di bumi.
Untuk itu ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Apa sih harta di sorga yang mau saya sampaikan hari ini? Harta yang ada di sorga. Saya yakin dan percaya, saya merenungkan harta di sorga yang Tuhan sampaikan dalam Matius 6 ayat yang 19 sampai ke 21. Bahwa kita dituntut untuk mencari, mengumpulkan harta di sorga. Yang pertama kita harus tahu bahwa harta di sorga yang paling berharga itu adalah iman. Saudara dimanapun berada, mari kita sama-sama katakan iman ya. 3, 2, 1, iman. Iman dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena apa? Percaya, bukan karena melihat. Orang di dunia senang apa yang dia lihat, senang melihat harta yang dia lihat. Ya. Tetapi kita harus tahu, jika kita orang yang percaya, kita orang yang beriman, kita harus hidup berdasarkan iman kita, bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Walaupun terkadang yang kita lihat keadaan tidak baik, tetapi kita jadi orang yang percaya, kita punya iman. Iman apa yang benar? Iman apa yang diyakini? Kita harus tahu. Banyak orang punya persepsi yang salah tentang iman. Dalam sisi teologis, menurut saya iman yang satu-satunya yang harus kita punya adalah iman kepada Dia, Sang Juru Selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak salah jika kita mempunyai iman, mungkin kita dalam keadaan sakit, kita beriman untuk mengalami kesembuhan. Ada yang sedang mengalami kemerosotan ekonomi, kita beriman supaya terjadi terobosan ekonomi. Itu tidak salah. Tetapi saya mau yakinkan, iman yang benar, yang sejati adalah iman kita kepada Yesus Kristus. Karena tanpa iman, kita tidak akan pernah melihat kemuliaan Allah. Tanpa iman, mukjizat tidak akan pernah terjadi. Tanpa iman kita akan binasa dan tidak akan memperoleh kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Jadi saya berdoa buat kita semua, milikilah harta di sorga yang namanya iman. Saya yakin dan percaya jika kita punya iman, kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Terlebih lagi ketika kita hidup di muka bumi ini, jika kita punya iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang namanya sakit penyakit, mukjizat pasti Tuhan akan berikan, keterobosan ekonomi Tuhan pasti akan berikan, gitu ya. Dan saya bersyukur ya, kemarin saya mendapatkan informasi dari salah satu pengerja kita, seorang choir ya, namanya Nila Rostika Sinaga. Waktu itu dia mengatakan, bertanya kepada kami gitu ya, khususnya kepada saya, dia menyampaikan sharing, dia bilang katanya sedang mengalami sakit ya di bagian telinga dan sudah mau ke rumah sakit, tetapi karena keadaannya sedang seperti ini, 6 rumah sakit menolak dia karena memang tidak bisa dilakukan operasi gitu. Dan saya pun juga bingung gitu, saya hanya bisa memberikan kata-kata positif kepada dia, tetap percaya kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, dan tetap berdoa gitu ya. Dan ikut mungkin bisa menggunakan obat-obat simptomatik dulu aja ya, obat-obat dari dokter yang disuruh tetes di telinga. Dan sebenarnya emang sudah dilakukan pemeriksaan ronsen, ada katanya dari hasil pemeriksaan ronsen disimpulkan ada tumor gitu ya, kemungkinan tumor. Dan emang harus diangkat. Tetapi ini ajaibnya, saya bilang, Nila, tetaplah beriman kepada Tuhan, kita percaya mukjizat pasti datang. Dan benar, itu benar-benar sungguh terjadi. Ya, Nila sekarang tiba-tiba dagingnya keluar gitu ya, ditetes pakai alat obat-obat simptomatik gitu, mengalami mukjizat kesembuhan gitu. Puji Tuhan, ternyata Tuhan kita yang kita sembah sungguh-sungguh nyata dan hidup. Ya, dimanapun saudara berada, mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita ya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Mukjizat masih ada di tengah-tengah kesesakan ini. Jadi kita tidak salah beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin jika saudara pun, kalau saudara ingin mengalami seperti apa yang Nila alami, tetaplah beriman kepada Tuhan, percayalah mukjizat Tuhan pasti akan terjadi kepada hidup saudara. Yang percaya katakan, amin. Oke, yang pertama iman. Yang kedua, apa sih harta yang di sorga? Harta yang di sorga yang kedua, kita harus memiliki yang namanya damai sejahtera. Damai sejahtera. Kenapa kita harus punya damai sejahtera? Karena dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh apa? Oleh dunia. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ayat ini ditulis dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, tertulis ketika Tuhan Yesus mau diserahkan dan mau disalibkan. Murid-murid hatinya mulai gentar dan gelisah karena mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus menyampaikan ayat ini. Tuhan Yesus menyampaikan bahwa damai sejahtera
kutinggalkan bagimu. Artinya damai sejahtera yang punya Tuhan dan damai sejahtera yang punyanya dunia itu berbeda. Karena damai sejahtera itu yang ditinggalkan Tuhan tidak dipengaruhi oleh kondisi atau situasi keadaan. Saya pernah waktu itu, karena ini kebiasaan kita berbicara ya, ada orang-orang di luar sana, ada yang bilang katanya, saya kehilangan damai sejahtera gitu. Karena mungkin kehilangan uang, saya kehilangan damai sejahtera, karena mungkin saya tadi ditolak sama pacar gitu ya. Saya nggak tahu damai sejahtera seperti apa yang ada di pemikiran saudara. Yang saya tahu, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan tidak terlepas dari kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini. Sekalipun engkau sedang mengalami sakit, sekalipun engkau sedang mengalami krisis ekonomi, kalau engkau punya iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan Tuhan sudah menjanjikan damai sejahtera yang tidak bisa diambil oleh dunia, seharusnya damai sejahtera itu selalu ada di dalam hati kita. Terlepas dari keadaan kita, mungkin kita sedang, saya tahu betul bagaimana rasanya, mungkin kita lagi mengalami krisis ekonomi, kita sedang mengalami kesakitan, sangat sulit untuk mengucap syukur gitu ya. Tetapi kalau engkau mendengarkan khotbah ini, ya, di poin yang kedua, harta di sorga adalah damai sejahtera. Dan Tuhan janjikan damai sejahtera yang bukan sama dengan dunia, harusnya damai sejahtera itu ada di dalam hati kita semua. Dan damai sejahtera yang Tuhan janjikan akan selalu memberikan ketenangan dalam hati kita. Makanya dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah apa? Ketenangan dan ketentraman. Kenapa damai sejahtera saya anggap sebagai harta yang di sorga? Karena damai sejahtera akan membawa ketenangan. Dan kita tahu betul seperti khotbahnya senior pastor kemarin tentang tetap berdoa dan tetap tenang. Kita tidak bisa mengambil sebuah keputusan jika kita tidak dalam keadaan tenang, betul nggak? Kita akan mendapatkan keputusan yang salah jika hati kita panik. Kita bisa lihat di luar sana ada orang, seorang mungkin pelaut yang hebat gitu ya di sebuah kapal, dia terlatih, dia sudah dilatih, punya sertifikat gitu, pelaut gitu kan. Tetapi kita mendapatkan kabar ada dia mungkin meninggal karena tenggelam gitu. Padahal harusnya pelaut kan jago berenang gitu kan. Karena mungkin keadaannya panik gitu. Kalau kita panik dan kita salah mengambil keputusan, kalau kita panik dan kita dipilih untuk mengambil keputusan, biasanya cenderung mengambil keputusan yang salah. Untuk itu hari-hari ini di tengah-tengah kepanikan dalam pandemik COVID-19 ini dan krisis ekonomi, saya berdoa buat kita semua, biarlah damai sejahtera yang Tuhan berikan, memberikan ketenangan dalam hati kita, dan kita bisa mengambil keputusan yang tepat, ya, kita mengambil keputusan yang tepat sehingga hasil akhir hidup kita akan menjadi hasil akhir hidup yang baik dan tentunya akan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya berdoa buat kita semua, biarlah damai sejahtera selalu ada dalam hati kita. Yang ketiga, harta di sorga itu adalah sukacita. Sukacita. Kenapa saya meyakini bahwa harta di sorga itu adalah sukacita? Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-20 berkata, Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita. Dikatakan, ada sebuah pewahyuan gitu, kamu akan berduka cita. Artinya kalau kita ikut Tuhan, kita akan melawan dunia gitu, dan kita akan berduka cita. Tetapi ada kabar baiknya, tetapi duka citamu akan berubah apa? Menjadi sukacita. Ya. Saya berdoa, sekalipun setiap orang sedang mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya, setelah mendengarkan ayat ini dan mendengarkan firman ini, biarlah duka citamu berubah menjadi sukacita. Dalam Nehemia 8 ayat yang ke-11, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Kita percaya dan yakin bahwa Tuhan adalah sukacitanya kita. Saya yakin kalau sukacita tidak ada dalam hidup kita, kita akan menjadi nggak punya kekuatan. Karena sukacita akan mendatangkan kekuatan, ya kan? Orang boleh bisnisnya hancur, orang boleh mungkin sakit penyakit, orang boleh hidupnya sedang berantakan. Tetapi kalau dia punya sukacita dalam hidupnya, dia punya perlindungan Tuhan dalam hidupnya, suatu hari nanti hidupnya akan dibangun dan akan diperbaiki oleh Tuhan. Untuk itu jangan pernah kehilangan harta di sorga yang namanya sukacita. Tetap miliki sukacita dalam hati kita, pribadi kita. Kita yakin dan percaya Tuhan akan selalu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Ya. Jadi sukacita dunia itu beda dengan sukacita Tuhan.
Sukacita Tuhan juga tidak dipengaruhi oleh kondisi di sekitar kita. Karena kita punya harapan kepada Tuhan kita akan selalu mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kesimpulannya, harta di sorga ada 3. Ya, biarlah firman yang berkati kita. Yang pertama, harta di sorga adalah iman. Iman kepada siapa? Yesus Kristus. Kalau kita baca Alkitab, Tuhan selalu bilang, mujizat terjadi, Tuhan selalu bilang, imanmu telah menyelamatkanmu. Imanmu telah menyelamatkanmu. Apakah saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita yang akan memiliki hidup kita dan akan menyembuhkan kita? Kalau engkau percaya, berdoalah kepada Dia. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saya yakin tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan dalam hidupmu. Karena kita punya iman yang benar di hadapan Tuhan, sehingga mujizat boleh terjadi dalam hidup saudara. Yang kedua adalah damai sejahtera. Tanpa damai sejahtera, kita tidak akan memiliki ketenangan dalam hati kita. Jika kita punya ketenangan, kita akan baik mengambil keputusan. Sehingga keputusan yang kita ambil akan membuat masa depan kita menjadi masa depan yang baik. Karena keputusan kita, karena masa depan kita ditentukan oleh keputusan-keputusan yang kita ambil. Yang ketiga adalah sukacita. Mungkin kita boleh mengalami penurunan dalam hidup, tetapi jika ada sukacita dalam hidup kita, kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang akan melindungi kita. Sukacita akan terjadi dalam hidupmu dan kekuatan yang baru akan diberikan kepada saudara. Dan saya yakin kita semua di tengah kesesakan ini, setiap orang di luar sana yang tidak kenal Tuhan mengalami kesesakan. Tetapi kita tidak mengalami kesesakan karena kita punya Tuhan yang menjagai kita. Kita punya Tuhan yang menyertai kita. Karena hidup kita bukan milik diri kita. Hidup kita adalah miliknya Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah firman yang berkati kita semua. Saya tutup dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Roma 14 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kebenaran berbicara tentang iman, damai sejahtera akan mendatangkan ketenangan, dan sukacita akan memberikan kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah firman yang berkati kita semua, kita angkat pujian ini. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, Ya Kau temukan di dalam. Selama kami hidup, selama ku hidup, kami mau menyembah-Mu. mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik, yang ada padaku. Ku persembahkan kepada. Mari seluruh jemaat dimanapun saudara berada, angkat pujian ini. yang Lihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar ku temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik, yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, yang terbaik, yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, yang terbaik, yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya.
Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman yang boleh kami dengar tidak hanya sekedar dari pemikiran hamba-Mu, tetapi ada hikmat Tuhan dan isi hati Tuhan yang mau Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Kami percaya kami akan memiliki iman kepada Engkau ya Tuhan. Kami akan memiliki damai sejahtera yang memberikan ketenangan bagi setiap kami. Kami akan mempunyai sukacita yang akan memberikan kekuatan bagi setiap kami. Ajar kami dan tuntun kami ya Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendirian tanpa Engkau. Karena hidup kami bukan milik kami sendiri. Hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kehidupan kami akan diatur oleh Engkau. Kami percaya seluruh kehidupan kami akan dijagai oleh Engkau. Untuk itu hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat GBR Rahmani, dimanapun saudara sedang berada, dimanapun aku berdoa supaya Tuhan memberikan ketenangan dalam hatinya dalam setiap pengambil keputusan. Tuhan memberikan kesembuhan kepada setiap jemaat kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan juga berikan kecukupan bagi setiap mereka yang sedang mengalami krisis ekonomi. Terlepas mungkin ada jemaat yang sedang di PHK, jemaat ada yang sedang mengalami kemunduran dalam bisnisnya. Tetapi kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang selalu menyediakan setiap yang kami butuhkan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus di tengah kesesakan ini, Tuhan akan selalu mencukupkan setiap kami. Aku juga berdoa untuk setiap orang-orang di luar sana, khususnya tenaga medis yang ada di garda depan. Kami percaya Indonesia akan dipulihkan. Berikan mereka hikmat dan kekuatan kepada tenaga-tenaga medis dimanapun mereka berada. Kami percaya pemulihan akan terjadi bagi bangsa kami. Tangan kami juga terangkat untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Hamba berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, bahkan seluruh jajaran dari yang terendah sampai yang tertinggi. Biar Tuhan berikan hikmat dan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka bisa memimpin bangsa ini dengan baik dan bisa terlepas dari COVID-19. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami juga berdoa untuk kota kami, kota Karawang. Biarlah ketenteraman, kenyamanan dan kedamaian Tuhan berikan bagi kota kami. Kami percaya apapun keputusan yang diberikan pemerintah, ajar kami ya Tuhan supaya kami bisa menjadi taat dan patuh, sehingga kami bisa menyukseskan program-program pemerintah. Terima kasih Bapak di dalam surga. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya kami naikkan bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah online ini. Kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari seluruh sidang jemaat GBR Rahmani dimanapun saudara berada, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mendapatkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa di sorga yang berlimpah, serta cinta kasih dengan Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa pimpinan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai. Yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Happy Sunday bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.